Bab 971 mengumpulkan penggarap jiwa yang baru lahir. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Namun, tanaman itu pun tampak aneh. Mereka ditutupi sisik gelap, hanya memiliki kemiripan samar dengan bentuk pohon. Setiap kali seorang petani mendekati tanaman tersebut, mereka akan menjulurkan cabang-cabangnya yang keriput, mencoba mencekik korbannya yang tidak menaruh curiga. Begitu mereka membunuh para petani, mereka akan menyedot darah mereka. Semakin jauh mereka pergi, semakin sering mereka bertemu dengan pohon iblis itu. Setelah beberapa saat, Chen Fan mulai melihat binatang buas yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Jenderal Surgawi Hu berteriak, "Hati-hati semuanya. Kami telah memasuki Demon Slough kuno. Jauhi makhluk hidup apapun, meskipun itu sehelai rumput." Ekspedisi yang cukup besar ini terdiri dari lebih dari 100 petani terkenal dan bahkan lebih banyak lagi umpan meriam. Mereka sulit untuk dilewatkan, terutama saat mereka terbang di atas langit dunia iblis. Mereka memusnahkan tentara iblis yang berani keluar dari tempat persembunyiannya. Hasil rampasan dari iblis-iblis ini dibagikan kepada anggota tim. Setelah beberapa pertempuran, Jenderal Surgawi Hu terpilih sebagai pemimpin ekspedisi. Sementara itu, Chen Fan tertinggal di belakang tim. "Saudaraku, aku tidak suka di sini. Pergerakan energiku sangat terhambat," kata Xiao Mang pelan. "Tempat ini dirusak oleh Fin Qi. Anda perlu menghemat energi Anda, spirit Qi sangat langka di sini." Meskipun demikian, Chen Fan mengangguk. Chen Fan telah menyimpan sejumlah besar eliksir di labu penguat bilah, tapi itu juga tidak akan bertahan lama. Namun, Chen Fan tidak membutuhkan suplemen apapun di sana. Dia merasa betah begitu dia memasuki loh setan kuno. 6 lubang hitam muncul di belakangnya dan mulai menyerap Fin Qi. Chen Fan bisa merasakan peningkatan potensi seni iblis leluhur suci 6 dalam hitungan detik. Banyak pembudidaya juga merasakan energi mengalir ke Chen Fan. Mereka semua melirik Chen Fan dengan ketakutan dari waktu ke waktu. Level pertama, level kedua, ketiga. Kelompok ini melewati 20 level dengan kecepatan luar biasa. Namun, mereka mulai melambat karena mereka lebih sering bertemu dengan Jenderal Iblis Inti Emas. Suasana hati kultivator menjadi gelap seiring dengan setiap level yang mereka lewati di loh setan kuno. Setelah kehilangan beberapa penggarap terhubung di tingkat ke-20, semua orang terdiam untuk menghindari menarik perhatian. Mereka terbang mendekat ke permukaan, mencoba menyelinap ke tingkat berikutnya. Seorang kultivator menghela nafas dan berkata, "Mulai sekarang akan menjadi lebih berbahaya. Akan ada banyak Jenderal Iblis Inti Emas. Sebaiknya kita tetap rendah." Dia kemudian berbalik ke arah Chen Fan dan menangkupkan tangannya. "Saya Si Matai. Saya terkesan dengan Fin Art Anda, apakah Anda mempelajarinya dari Primordial Demon?" Chen Fan menggelengkan kepalanya. "Saya menemukannya secara tidak sengaja." Petik 2. Jadi begitu, ya, kita sedang menghadapi perjalanan yang sulit. Anda, saya, dan orang-orang di sini harus tetap bersatu. Bagaimana menurut Anda? Si Matai berkata sambil tersenyum. Chen Fan berbalik dan melihat 5 kultivator lainnya berdiri di samping si Matai. 3 laki-laki dan 2 perempuan, 1 muda dan 1 lagi tua. Mereka tampak seperti saudara perempuan dan keduanya terlihat sangat menarik dalam jubah tao mereka yang mengalir. Kultivator paling kuat di antara mereka hanya berada pada tahap awal inti emas, sedangkan sisanya hanya berada pada tingkat formasi inti. Bahkan harta dharma mereka tampak kasar dan tidak berdaya. Tampak jelas bahwa mereka adalah petani biasa yang disewa untuk menjadi umpan meriam. Tentu, meskipun demikian, Chen Fan mengangguk. Semakin tinggi tingkat pencapaian yang dicapai Chen Fan, semakin besar simpati yang dia rasakan terhadap pria dan wanita biasa. Awal mulanya yang sederhana memberinya pelajaran berharga, jangan pernah menghakimi orang lain. Dia tidak hanya bisa menjelajahi rahasia alam semesta dengan yang mulia surgawi, tetapi juga mengadakan percakapan dengan para kultivator tingkat rendah tanpa sikap merendahkan. Setelah beberapa perkenalan, Chen Fan mengetahui bahwa kedua saudari itu bernama Surou dan Suna. Mereka mengelilingi Xiao Mang, menanyakan banyak pertanyaan. "Kultivator Chen, saya bertanya-tanya, jenis seni apa yang dipraktikkan kakakmu? Saya perhatikan banyak iblis kuno yang takut padanya." Orang tua itu menyaksikan Xiao Mang membantai tentara Fin dan kagum. "Adikku memiliki sentuhan garis darah kerabat naga," kata Chen Fan sambil tersenyum.
Xiao Mang telah menahan sebagian besar kekuatannya untuk menyimpan energi. Jika tidak, kecemerlangannya akan membuat para jenderal iblis takut untuk bertekuk lutut. Kerabat naga. Tidak heran, semua orang berpikir, kerabat naga adalah salah satu ras terkuat di alam semesta. Bahkan garis keturunan Wim pun sangat kuat, apalagi naga sejati. Sayang sekali, garis keturunan burung pipit api keluargaku berasal dari binatang Fei inti emas. Saya telah berkultivasi dengan rajin, tetapi saya masih berada pada tahap awal inti emas, kata seorang kultivator muda lainnya dengan rasa iri yang tersingkap. Hanya begitu. Kebanyakan kultivator biasa seperti kami tidak memiliki pelatihan yang tepat dan harus memikirkan semuanya sendiri. Kita akan sama beruntungnya jika kita bisa membentuk inti emas tingkat rendah, kata seorang kultivator senior sambil dengan gesit mengantongi sejumlah jarahan ke dalam tasnya sebelum orang lain bisa melakukannya. Simate juga menghela nafas pasrah. Kultivasi itu sulit, tetapi bagi para kultivator biasa, itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan ahli waris keluarga Dewa Surgawi. Kebanyakan dari mereka akan mencapai batas tertinggi ketika mereka mencapai inti emas, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang dapat memperoleh inti emas tingkat tinggi. Mencapai ranah Nas Chen Sol jauh di luar jangkauan mereka. Chen Fan mendengarkan dengan sedih. Percakapan tersebut mengingatkannya pada tahun-tahun awalnya sebagai seorang kultivator. Dia harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mendapatkan ramuan yang tidak berguna. Merupakan keajaiban bahwa dia telah mencapai level Conate Spirit. Bahkan setelah dia mencapainya, dia tidak merasa aman sampai dia bertemu Fang Qiong dan mereka saling mengawasi. Namun, rasa aman dan kepuasan itu dicuri darinya setelah Fang Qiong terbunuh. Sudah 500 tahun, mengapa saya memikirkan sejarah kuno ini lagi? Mungkin karena aku merindukan Xiao Qiong. Chen Fan meringis. Dia memandang ke langit berbintang ke arah bumi seolah sedang menatap tujuan hidupnya. Melindungi Xiao Qiong lebih penting daripada nyawanya. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Saya sudah pergi terlalu lama. Aku harus kembali ke bumi setelah aku selesai dengan Demon Slow kuno. Chen Fan akhirnya mengambil keputusan. Tiba-tiba, keributan yang keras dimulai. Apa yang salah? Semua orang melihat ke kejauhan. Sementara itu, di luar Ancient Demon Slow, seorang penggarap inti emas dikejutkan oleh cahaya api yang jatuh ke dalam Ancient Demon Slow. Itu adalah Tuan Surgawi. Kultivator itu bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Hanya ada segelintir penguasa surgawi jiwa yang baru lahir di Tianhuang. Mereka biasanya hidup menyendiri, jauh dari sorotan publik. Mengapa salah satu dari mereka muncul di Ancient Demon Slow? Sebelum dia bisa memberikan jawaban, energi yang lebih kuat terbang ke Demon Slow kuno. Ada yang bersinar keemasan terang dan ada pula yang gelap dan kabut menakutkan. 1, 2, 3, begitu banyak penggarap jiwa yang baru lahir. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada wabah Fin yang perlu diatasi? Mengapa begitu banyak penguasa surgawi muncul secara tiba-tiba? Kata seorang kultivator senior, tangannya gemetar ketakutan. Menurutku mereka tidak mengincar iblis itu. Penggarap sempurna lainnya menggelengkan kepalanya. Kebanyakan kultivator berpengalaman dapat mengidentifikasi penguasa surgawi hanya dari energinya. Energi yang masuk ke danau itu adalah milik leluhur dari Sekte Dunia Bawah Hantu, Institut Giok Surgawi, dan wilayah Surgawi Api Merah. Mereka semua memiliki musuh yang sama, banyak orang merenung. Berita tentang kejadian aneh dengan cepat menyebar ke seluruh Tianhuang. Mereka yang mengenal Chen Fan telah diliputi oleh kekhawatiran dan kekhawatiran akan keselamatan Chen Fan. Tampak jelas bahwa semua musuh Chen Fan telah bersatu. Apakah Chen Fan akan menghadapi beberapa raja surgawi jiwa yang baru lahir sekaligus? Kota penangkal iblis. 3 tetua duduk di kuil raksasa, mata terpejam. Energi mereka, meski kuat, mengalir perlahan di dalam diri mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka membuka matanya dan berseru kaget. Iblis hitam, Su Huang, pedang gila, naga merah penguasa surgawi dan, yang terakhir rumit. Kekuatannya 10.000 kali lebih kuat dari inti emas. Apakah itu leluhur Fudu dari Sekte Dewa Pengobatan? Ya, itu dia. Saya belum pernah melihat kumpulan begitu banyak penggarap inti emas. Chen Beixuan dalam masalah. Seorang tetua wanita yang duduk di kursi paling kanan berkata, Sekte Saudara, haruskah kita menghentikan mereka? Lagi pula, mereka memasuki wilayah kita tanpa izin. Penatua yang duduk di tengah berkata, tidak.
Mereka tidak akan tinggal lama di sini karena mereka menuju ke Demon Slough kuno. Kami akan menunggu dan menonton. Setelah percakapan singkat, ketiganya memejamkan mata dan tertidur lagi. Prajurit Finn tingkat terhubung menyerang mereka dengan pedang tempur perunggu. Dia mengenakan baju besi bersisik hitam dan memiliki wajah mengancam dengan dua taring yang menonjol. Suna mengeluarkan gelang merah menyala untuk menghentikan serangan musuh. Jika gagal, dia berteriak, "Tolong aku, seseorang." Namun, para penggarap lainnya juga terperosok dalam pertarungan yang sulit. Bahkan ketika Surowu berubah menjadi gugup dan tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan, Xiao Mang terbang melewatinya, meninggalkan noda cahaya keemasan di belakangnya. Ledakan, Xiao Mang meninju prajurit iblis tingkat terhubung dan menghancurkan tubuhnya dalam sekejap. Di tengah dampak ledakan, seseorang bahkan dapat melihat bayangan naga sejati yang menggeram. Kekuatan yang luar biasa. Pemandangan itu menggembirakan para suster Su. Simatai dan para kultivator lainnya juga terkejut dengan kekuatan Xiao Mang. Mereka mengira Xiao Mang hanyalah seorang kultivator terhubung, namun kekuatannya setara dengan seorang kultivator inti emas. Saat dia berperang, dia memiliki pertahanan yang sempurna dan serangan yang sombong. Dia tampak tidak berpengalaman dalam seni mematikan yang dia gunakan pada awalnya, namun, kemahirannya meningkat setelah setiap pertarungan. Pada saat itu, dia telah membunuh iblis paling banyak di antara anggota tim. Kamu melakukannya dengan baik. Chen Fan mengangguk setuju. Dia telah duduk di kendaraan terbang sejak dia bertemu Simatai. Jika tentara Finn mendekatinya, Chen Fan hanya mengangkat satu jari untuk memanggil 6 lubang hitam untuk melahapnya. Bahkan Jenderal Finn tingkat inti emas pun tidak bisa lolos dari lubang hitam. Ketika mereka maju lebih jauh, mereka bertemu dengan lebih banyak tentara. Finn. Begitu mereka mencapai tempat di atas level 30, kemunculan Jenderal Iblis Inti Emas menjadi lebih sering. Tidak lama kemudian kematian dan luka-luka mulai terjadi dalam jumlah besar. Ledakan, Jenderal Iblis Inti Emas menyerbu kudanya yang tak pernah mati ke dalam formasi budidaya, mengacungkan tombak pertempuran besar. Iblis kuno memiliki fisik yang sangat tangguh dan unggul dalam pertarungan jarak dekat dibandingkan dengan para pembudidaya Tianhuang. Dia mengayunkan tombaknya dan membunuh setengah lusin petani. Meskipun dia terbunuh oleh banyak mantra dharma yang dilemparkan padanya, dia telah menyebabkan beberapa korban jiwa. Namun, itu hanyalah permulaan. Saat mereka terus maju, semakin banyak Jenderal Finn yang menghancurkan barisan mereka. Salah satu dari mereka bisa membawa 3 atau 4 nyawa sebelum mereka dibunuh. Pembudidaya tingkat rendah mulai berjatuhan seperti lalat. Brengsek. Apakah kita sudah sampai? Simatai mengutuk. Dia berjuang untuk mempertahankan posisinya, begitu pula para suster Su. Tanpa perlindungan Xiao Mang, mereka mungkin sudah terbunuh. Namun, Chen Fan masih duduk tak bergerak di dalam kendaraan. Dia telah melemparkan Starry Sword Array, membentuk jaringan pedang Qi di atas mereka. Meskipun pedang berbintang hanyalah artefak roh, mereka sangat mematikan di tangan Chen Fan. Semua orang menyaksikan pedang Qi mengeluarkan tentara iblis di dalam jaring. Potongan-potongan tentara iblis dengan cepat diserap oleh lubang hitam. Kami tidak akan bisa bertahan lama. Kita harus bertanya kepada Jenderal Surgawi Hu dan Nyonya Zi apakah kita bisa kembali. Aku sudah melakukan ini berkali-kali, tapi belum pernah sejauh ini. Petik 2. Seorang kultivator senior menyarankan. Banyak yang setuju dengan gagasannya. Mereka segera mengirimkan kehendak ilahi kepada Jenderal Surgawi Hu, namun jawabannya mengecewakan mereka. Brengsek, para penggarap mengutuk dengan keras. Kami berada di level 35 sekarang. Mereka mungkin bisa melewatinya, tapi kami hanyalah kultivator biasa yang mencoba mencari nafkah, geram Simatai. Namun, mereka sudah melangkah terlalu jauh dan tidak ada jalan untuk kembali. Bahkan jika mereka berbalik dan kembali, mereka tidak akan pernah bisa melewati 30 level Demon Slough kuno hidup-hidup. Chen Fan duduk diam dengan alis berkerut. Dia tahu temperamen iblis kuno dengan baik dan jarang sekali mereka sebodoh itu melemparkan prajuritnya ke garis depan. Mereka adalah ras yang cerdik dan licik, oleh karena itu, agresi yang tidak masuk akal pasti merupakan tipu muslihat yang sering mereka terapkan untuk memikat ekspedisi tersebut lebih dalam ke dalam perangkap mereka. Saat itu, bahkan Simatai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang tidak bertambah. Aku belum pernah melihat iblis kuno bertarung tanpa berpikir panjang. Tiba-tiba,
Suara alarm terdengar dari sisi kiri tim ekspedisi saat tsunami tentara Fin menyerang mereka dari segala arah. Beberapa ratus Jenderal Fin memimpin serangan dalam formasi unik. Di kepala formasi adalah Fin General dalam baju besi perak. Brengsek, itu adalah formasi pertempuran dari ras iblis kuno. Saya pikir itu hanya akan muncul melewati level 50. Kenapa sekarang ada di sini? Wajah si Matai memucat. Bahkan Chen Fan pun terkejut. Dia pernah melihat formasi pertempuran selama pertempuran di dua puncak dunia. Dia mengetahui bahwa formasi pertempuran sama mematikannya dengan Dewa Surgawi dan dapat dengan mudah mengalahkan kelompok kultivator ini. Ledakan, guncangan berlanjut ketika banjir musuh menyerbu ke arah mereka. Banyak kultivator tingkat rendah berubah menjadi kumpulan saraf. Beberapa ingin berbalik, beberapa bertekad untuk melawan tetapi kebanyakan dari mereka meminta bantuan. Jenderal Surgawi Hu. Jika Jenderal Surgawi Hu dan penggarap inti emas berdiri di garis depan, mereka mungkin bisa bertahan melawan gelombang serangan gencar ini. Yang membuat mereka kecewa, Jenderal Surgawi Hu dan para penggarap inti emas lainnya meninggalkan mereka dan melesat lebih jauh ke dalam loh setan kuno. Apakah mereka mencoba melarikan diri? Apa kita ini hanya umpan untuk musuh? Si Matai dan yang lainnya merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Jadi begitu, Chen Fan menyipitkan matanya. Dia bertanya-tanya tentang tujuan membawa begitu banyak pembudidaya tingkat rendah ke tim ekspedisi karena medan di Loh Setan Kuno cocok untuk penempatan kelompok pertempuran yang lebih kecil. Ternyata para pembudidaya tingkat rendah ini telah digunakan sebagai umpan meriam. Segera setelah pasukan elit tim menarik diri, formasi pertempuran iblis kuno memusnahkan pertahanan mereka, menabrak barisan pembudidaya tingkat rendah. Kita sudah selesai. Para penggarap lainnya dilanda keputusasaan. Chen Fan menghela nafas setelah melihat mata si Matai yang putus asa. Baik, katanya, ikutlah denganku. Dia memulai 6 seni iblis leluhur suci dan mengirimkan 6 dewa iblis raksasa ke musuh. Mereka menciptakan 6 jalur berdarah di antara lautan Fin Soldiers. Go! Chen Fan menyeret Xiao Mang dan Zhao Juexian ke salah satu jalan. Si Matai dan beberapa kultivator lainnya segera mengikuti mereka. Namun, para pembudidaya lainnya ditelan oleh lautan musuh dan menghilang selamanya. 6 dewa iblis menggeram. Darah para jenderal jahat membuat mereka gembira, memberi mereka lebih banyak kekuatan dan substansi pada bentuk tak berwujud mereka. Keberadaan fisik mereka di dunia nyata akan menandai penguasaan Chen Fan dalam seni iblis leluhur suci 6. Bang, 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 si Matai mengikuti Chen Fan dan melewati banyak gelombang serangan. Dia kehilangan arah saat mereka mengikuti Chen Fan secara membabi buta. Pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat menghitung level mereka saat ini. Pedang terbangnya telah habis, dan kekuatan dharmanya telah habis, mereka berada di kaki terakhir mereka. Ledakan, Chen Fan membunuh penggarap inti emas terakhir. Kelompok itu akhirnya berhenti dan mengambil napas. Wah, kami akhirnya keluar dari bahaya. Kultivator senior duduk untuk istirahat. Chen Fan mengamati sekelilingnya dan memperhatikan bahwa hanya si Matai, Su Sisters, kultivator senior mereka, dan segelintir penggarap inti emas yang berhasil keluar bersamanya. Pria berotot dan kultivator muda tidak terlihat. Keluarga Zi langsung mengabaikan kehidupan mereka, keluh Chen Fan. Meskipun Chen Fan menyelamatkan mereka, dia tidak merasa sedih karena mereka dibuang oleh keluarga Zi. Bagaimanapun, mereka seharusnya sadar akan risikonya. Si Matai berkata, terima kasih kultivator Chen karena telah menyelamatkan kami. Kami akan mati tanpamu. Para penyintas lainnya juga bangkit dan berterima kasih kepada Chen Fan dan Xiao Mang. Mereka adalah beberapa penggarap inti emas yang pada awalnya meremehkan Chen Fan, tetapi sekarang hati mereka dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Sementara itu, The Su Sisters berterima kasih kepada Xiao Mang atas perhatian ekstranya terhadap mereka. Temanku, kekuatanmu harus setara dengan Jenderal Surgawi Hu, seorang penggarap inti emas memuji Chen Fan. Pada akhirnya, Chen Fan bertarung sendirian. 6 dewa iblis bahkan telah mencabut formasi pertempuran iblis kuno. Semua orang terkesan dengan kekuatan penggarap sekolah iblis di Loh Iblis Kuno. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Chen Fan telah menahan kekuatannya selama ini. Saat itu, kekuatan Chen Fan telah melampaui imajinasi terliar mereka. Su Rou melirik Xiao Mang dan Chen Fan dengan curiga saat dia merasa keduanya mengingatkannya pada pasangan lain. Kami aman untuk saat ini.
Tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah? Seseorang menangis. Pertanyaan itu menggelapkan suasana hati semua orang. Mereka berada di bagian terdalam dari loh setan kuno, dan mereka pasti akan bertemu lebih banyak setan kuno dalam perjalanan pulang. Pikiran itu membuat wajah si Matai pucat. Chen Fan lalu berkata, "Jangan khawatir, lihat di sana." Semua orang melihat ke langit dan terkejut. Ya Tuhan, bahkan Xiao Mang dan Zhao Juexian terkejut. Sebuah negeri dengan kecerahan tak terukur muncul di hadapan mereka. Tampaknya tidak pada tempatnya di lanskap yang suram ini. Apakah itu alam dewa? Pemandangan itu sungguh ajaib. Bagaimana mungkin ada tanah dewa yang tersembunyi jauh di dalam dunia loh iblis kuno yang tak bernyawa? Semua orang melihat ke kejauhan dan melihat pemandangan yang menakjubkan. Burung bangau putih melayang melintasi langit saat banyak binatang buas roh berkeliaran di tanah. Pegunungan ilahi yang tak terhitung jumlahnya menghiasi lanskap. Beberapa gunung memiliki air terjun berwarna keperakan yang menghiasi pemandangan dari atas ke bawah. Di gunung itu ada obat roh bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, seekor elang emas membubung ke langit dan kemudian menukik ke bawah untuk merebut binatang roh yang besar. Tanah dipenuhi dengan spirit ki yang naik ke langit untuk membuat langit bersinar indah. Tanah itu tampak seperti rumah makhluk abadi. Tempat ini lebih menakjubkan dari Central Secret Land. Bagaimana itu mungkin? Zhao Juexian terkejut. Penggarap inti emas di antara para penyintas dengan rakus melongo melihat pemandangan itu dan berkata, "Ini pasti teluk harta karun yang disebutkan oleh leluhur keluarga Xi. Ada obat harta karun dan harta karun roh yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita bisa mendapatkan satu atau dua di antaranya, kita juga bisa menjadi penguasa surgawi." Bahkan si Matai pun tergoda dengan hadiahnya. Tempat itu sesuai dengan deskripsinya. Jika itu benar-benar yang mereka cari, tentu ini akan menjadi peluang seumur hidup. Leluhur keluarga Xi naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi kekuatan dominan di wilayah pemakaman naga karena dia telah memperoleh setengah buku panduan surgawi dari teluk harta karun ini. Namun, berkah sebesar itu mungkin hanya diberikan kepada salah satu dari kita. Leluhur keluarga Xi tidak sendirian ketika dia menemukan tempat ini, kata seseorang. Tiba-tiba, penggarap inti emas memandang Chen Fan dengan tatapan sinis. Mereka memeluk kaki Chen Fan ketika mereka berada dalam bahaya besar, tetapi ketika mereka menyadari bahwa Chen Fan bisa menjadi penghalang mereka menuju kesuksesan, mereka memilih untuk memperlakukannya dengan permusuhan. Semua orang terdiam saat kenyataan mulai terjadi. Bahkan Xiao Mang pun bisa menyadari meningkatnya permusuhan di udara. Dia tidak percaya bahwa mereka akan menyerang Chen Fan segera setelah dia menyelamatkan nyawa mereka. Namun, Chen Fan tetap tenang. Dia telah hidup 500 tahun dan ini bukan pertama kalinya dia dikhianati. Di antara penggarap inti emas yang masih hidup, seorang tetua berjubah emas melangkah maju dan hendak mengatakan sesuatu kepada Chen Fan, tetapi kemudian suara yang familiar terdengar di belakang mereka. "Kalian masih hidup." Mereka menoleh ke belakang dan melihat para pejuang elit keluarga Xi bersama dengan Jenderal Surgawi Hu berdiri tidak jauh dari mereka. Pertempuran itu telah merugikan mereka dan pada saat itu, hanya sekitar 20 prajurit yang masih hidup. Tapi mereka semua dalam kondisi yang buruk. Semuanya memandang Chen Fan dengan tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa kelompok kultivator tingkat rendah ini telah berhasil melewati serangan gencar yang mematikan. Jenderal Surgawi Hu menangkupkan tangannya dan berkata dengan senyuman palsu, "Kultivator Chen, Anda adalah seorang pejuang yang hebat." "Kultivator Chen, saya." Kapten Sue tampak malu. Itu adalah rencana mereka untuk menggunakan para pembudidaya tingkat rendah sebagai umpan sejak awal. Ketika Kapten Sue bertemu dengan para penyintas, dia tidak sanggup menghadapi mereka secara langsung. Dia ingin mengungkapkan rencananya kepada Chen Fan sebelumnya, tetapi Jenderal Surgawi Hu telah mewujudkannya. Sementara itu, wajah Lady Xi terlihat dingin dan menyendiri seperti biasanya. Dia tidak peduli tentang Chen Fan. Apa yang dimaksud dengan penggarap conate rendahan baginya? Dia adalah umpan meriam yang paling bisa dibuang, satu-satunya tujuannya adalah menjadi pengorbanan untuknya. Dengan tujuannya tepat di depannya, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan saat sedang menjalankan rencana induknya. "Kamu baru saja melakukan pekerjaanmu," kata Chen Fan. Meskipun Chen Fan tidak menyimpan dendam terhadap keluarga Xi karena meninggalkannya, dia tidak akan membiarkan keluarga Xi menyentuh harta karun. "Nona Xi, ini adalah teluk harta karun. Kami adalah pelayan setia Anda dan mengikuti Anda ke sini."
Mohon pastikan untuk menyisihkan sebagian harta untuk kami, kata penggarap jubah emas. Jadi, pedang kami adalah milikmu, beberapa penggarap inti emas lainnya juga ikut menimpali. Dibandingkan dengan Chen Fan, Jenderal Surgawi Hu adalah dermawan dan pelindung yang jauh lebih andal. Kamu, Xiao Mang terdiam. Chen Fan telah menyelamatkan nyawa mereka, tetapi mereka meninggalkan Chen Fan segera setelah mereka keluar dari bahaya. Sangat bagus. Jenderal Surgawi Hu mengangguk setuju. Dia menatap Chen Fan dengan pandangan jahat. Ekspresi acuh tak acuh Chen Fan tidak cocok dengannya. Namun, ia membiarkannya begitu saja karena kemenangan sudah di depan mata. Nona, apakah kita masih baik-baik saja dengan 50-50? Jenderal Surgawi Hu bertanya. Tentu saja, Nona Zi mengangguk tanpa ragu-ragu. Jenderal Surgawi Hu adalah pejuang paling kuat di antara mereka, menambahkan selusin penggarap inti emas di bawah komandonya, dia memiliki kekuatan yang signifikan. Adapun Chen Fan dan kultivator tingkat rendah lainnya, mereka tidak peduli. Ikuti saya jika Anda menginginkan kesempatan seumur hidup. Jenderal Surgawi Hu melangkah ke tanah dewa bersama banyak orang lainnya di belakangnya. Dalam sekejap, hanya si Matai, kultivator senior, dan Suster Su yang tetap berada di samping Chen Fan. Namun, bahkan kultivator senior pun tidak mampu menahan godaan dan mengikuti kelompok besar itu ke tanah dewa. Kultivator Chen, si Matai menangkupkan tangannya dan ragu-ragu. Ini kesempatanmu, pergilah. Berhati-hatilah, kata Chen Fan dengan tenang. Aku minta maaf. Si Matai menghela nafas dan meninggalkan Chen Fan. Suna juga ingin mengikuti kelompok besar itu, tetapi Surou menolak untuk pergi bersamanya. Kakak, apa yang kamu lakukan? Peluang kita ada di depan kita, keluh Suna. Meskipun Jenderal Surgawi Hu tidak mengatakannya dengan lantang, semua orang tahu bahwa dia tidak menyukai Chen Fan. Itulah sebabnya para penggarap lainnya meninggalkan Chen Fan untuk mengikuti Jenderal Surgawi Hu. Meskipun Chen Fan telah menyelamatkan hidup mereka, untuk tetap hidup dan berkembang, mereka harus mengikuti Jenderal Surgawi Hu. Suna menyeret Surou ke sisi Chen Fan dan membungkuk. Salam untukmu, Tuan Surgawi Chen. Apa, Tuan Surgawi Chen? Suna terpana. Dia memeriksa Chen Fan lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki dan hanya melihat seorang penggarap inti emas. Meskipun energi Chen Fan diperkuat oleh Finki di Loh Setan Kuno, dia masih jauh dari penguasa surgawi. Penguasa surgawi adalah makhluk perkasa yang mampu mengalahkan kekuatan gabungan dari semua kultivator Tianhuang. Mereka dipuja sebagai dewa. Bagaimana Chen Fan, seorang kultivator inti emas rendahan, bisa menjadi dewa surgawi? Anda mengingat saya. Chen Fan terkejut. Meski namanya terkenal di Tianhuang, tidak banyak orang yang pernah melihat wajahnya. Ditambah lagi, ada lebih dari 100.000 pembudidaya yang mempraktikkan budidaya sekolah setan. Aku belum pernah bertemu denganmu, tapi aku tahu banyak tentang Dewi Naga Sejati. Saya bahkan pernah bertemu Dewi beberapa kali ketika dia masih kecil, kata Surou. Jadi begitu, Chen Fan mengangguk. Dia menatap Xiao Mang dengan geli. Xiao Mang tidak terlihat seperti saat dia masih kecil. Namun, energi naga sejati yang terpancar dari tubuhnya mudah dikenali. Itu adalah pemberian identitas Chen Fan. Dewi Naga Sejati dari Sekte Reinkarnasi, maka kamu pasti. Suna terdiam. Bahkan saat Suna hendak menyebut nama Chen Fan, Surou menutup mulutnya dan menegur, penghinaan. Nama Tuhan Surgawi bukan untuk kamu ucapkan dengan lantang. Wajah Suna memucat dan berlutut di hadapan Chen Fan untuk meminta maaf. Tidak apa-apa, karena kamu sudah mengenaliku, sebaiknya ikuti aku. Chen Fan melambaikan lengan bajunya dan mulai menuju tanah dewa dengan Su Sisters di belakangnya. Suna mengira jantungnya yang berdebar kencang akan melompat keluar dari dadanya. Dia telah bertemu Chen Beixuan, Raja Eliksir yang telah membunuh leluhur Hongyang. Dengan seorang dermawan yang begitu kuat, dia bahkan tidak akan memandang Jenderal Surgawi Hu atau keluarga Xi. Jenderal Surgawi Hu adalah orang buangan dari Sekte Surgawi Penekan Iblis, sebuah sekte yang telah dikalahkan oleh Chen Fan. Apakah itu berarti kita akan mendapatkan harta karun jika kita mengikuti Tuan Surgawi Chen? Suna diliputi oleh kegembiraan dan kegembiraan. Tanah dewa tampak dekat dari kejauhan, tapi butuh waktu setengah jam untuk mencapainya. Ketika mereka sudah dekat, mereka melihat Nona Zi dan Jenderal Surgawi Hu telah dihentikan oleh sekelompok kultivator lain.
Salah satu pembudidaya terkejut melihat Chen Fan. Kultivator Chen, dunia yang kecil sekali. Chen Fan melihat ke arah pembicara. Itu adalah Luo Changshen, seorang kultivator parubaya berjubah hitam mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berdiri di sebelah kiri kelompok. Matanya berwarna ungu dan energi mematikan mengalir di sekelilingnya, memberikan budidaya sekolah iblis yang dia praktikkan. Seorang penganut Tao yang tidak terurus berdiri di sebelah kanan kelompok. Dia membawa tanda di punggungnya yang bertuliskan, pelajari masa depanmu untuk mengetahui masa lalumu. Dia memegang kompas perunggu dan diikuti oleh seorang gadis muda berjaket merah cerah. Membawa suasana menyendiri dan santai, Luo Changshen berdiri di tengah, tampak anggun dan terpelajar seperti biasanya. Dia ditemani oleh seorang gadis menarik dengan fitur memikat meski ekspresinya dingin. Energinya lebih kuat daripada Jun Ao Chen dan Gu Xiaoyi, tapi Chen Fan belum pernah melihatnya sebelumnya. Luo Changshen telah bertemu Chen Fan di wilayah Beihuang. Dia berada di peringkat 21 di Longevity Roll. Namun, saat itu juga, Chen Fan menyadari bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Jelas sekali bahwa mereka bertiga saling mengenal dengan baik. Berdiri sejajar, mereka memblokir pintu masuk ke Tanah Dewa. Meskipun demikian, mereka tidak memperhatikan para penggarap dari keluarga Zi karena fokus mereka adalah pada satu sama lain. Apakah itu temanmu? Tanya pendeta Tao yang tidak terawat itu. Seorang teman lama, dia membuat namanya terkenal di wilayah surgawi reinkarnasi. Saya yakin Anda tahu siapa yang saya bicarakan. Luo Changshen tersenyum dan sepertinya tidak terkejut dengan kehadiran Chen Fan. Begitu. Itu dia. Tidak buruk. Tuan Gu mengangguk. Pendeta Tao tua itu harus sangat kuat untuk menepis prestasi Chen Fan dalam membunuh Dewa Surgawi dan naik ke kekuasaan di Tianhuang dengan dua kata, tidak buruk. Bahkan gadis yang berdiri di samping Luo Changshen pun terkejut. Dia menatap Chen Fan sekilas. Jangan buang waktu kami. Bergerak atau kami akan membuatmu. Teriak seorang kultivator. Jenderal Surgawi Hu juga memasang wajah gelap. Mereka akhirnya berhasil sampai di pintu masuk tetapi hanya untuk mengetahui bahwa ada orang lain yang datang lebih dulu. Jika bukan karena sifatnya yang bijaksana, para pengikutnya pasti sudah menyerang 5 pria dan wanita yang menghalangi mereka. Sementara itu, Nyonya Zi tetap tenang. Dia terkejut saat melihat pendeta Tao yang tidak terawat itu. Para pembudidaya di planet ini sedang mengalami kemunduran. Mereka bahkan membiarkan penggarap inti emas membunuh penggarap jiwa yang baru lahir. Saya telah melihat setengah lusin penggarap jiwa baru lahir di pintu masuk Loh Setan Kuno. Saya yakin mereka mengejar teman Anda penggarap Chen. Kini sekelompok orang ngawur berani melontarkan hinaan kepada kami. Apa yang salah dengan tempat ini? Penatua yang tidak terawat itu menggelengkan kepalanya. Mereka bodoh, jangan biarkan mereka mengganggumu, kata Luo Changshen. Kemudian dia melihat pria berjubah hitam dan menambahkan, apakah saya benar, Komandan Iblis? Kamu kenal saya? Pria itu bertanya, suaranya dalam dan serak. Komandan Iblis Yuanlong, peringkat 79 di antara para prajurit Raja Iblis kuno. Anda adalah penjaga dari Demon Slough kuno, bagaimana mungkin saya tidak mengenal Anda? Luo panjang umur berkata sambil menyeringai. Jiwa yang baru lahir, Komandan Iblis, Yuanlong, Jenderal Surgawi Hu dan yang lainnya bingung. Namun, Nyonya Zi sangat terguncang. Kamu benar, Tianhuang memang telah jatuh dari kasih karunia. Seorang penggarap jiwa baru lahir lokal bahkan tidak bisa bertahan melawan salah satu jenderal saya. Jika kekuatanku tidak ditekan di Tianhuang, aku akan memusnahkan sekte surgawi penekan iblis. Yuanlong tersenyum. Suaranya dipenuhi dengan nada menghina. Langsung saja, apakah itu Dewi Sekte Changshen di sampingmu? Saya telah meremehkan Sekte Changshen, Anda dan Yuanlong pasti ingin mengambil momen kesempatan besar dari saya. Tuan Gu mendengus. Tuan Gu, Sekte Dewa Fei juga telah menunggu waktunya. Bukankah Anda diam-diam mendirikan Fei King Hall di Tianhuang untuk mendapatkan pengaruh? Sedangkan untuk momen kesempatan besar, terbuka bagi kita semua. Siapapun yang memiliki kekuatan akan mendapatkannya. Luo Changshen menepis tuduhan itu sambil tertawa. Memang, tuanku menemukan tempat ini 100.000 tahun yang lalu. Namun, dia terluka saat bertarung melawan Dewa Surgawi Tatian saat itu. Tapi momennya sudah matang sekarang. Kami akan mengklaim apa yang menjadi hak kami. Yuanlong berteriak. Baiklah kalau begitu,
kita semua akan masuk ke sana dan melihat siapa yang akan tertawa pada akhirnya, kata Lord Gu. Mereka semua mendominasi kekuatan mereka sendiri, tetapi tidak satupun dari mereka menganggap Chen Fan sebagai lawan yang layak, apalagi keluarga Zi. Jenderal Surgawi Hu dan para pengikutnya tidak menerima dengan baik dan mereka mulai berteriak. Kalian semua terjebak pada kuda-kuda tinggi kalian. Minggir atau cicipi gunturku. Hanya begitu, tahukah Anda siapa bos kami? Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Zi? Barang rampasan itu milik kita, jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Minggir, atau mati. Para petani menggonggong. Mereka belum pernah mendengar tentang Komandan Iblis ataupun Dewi dari Sekte Changshan. Jadi, mereka yakin bahwa mereka sedang menggertak. Namun, Chen Fan dan Lady Zi memasang wajah tegang dan terdiam. Diam, Taosit tua itu mendengus. Mencari kematian, Luo Changshan menggelengkan kepalanya. Komandan Iblis Yuanlong tidak berkata apa-apa, malah dia hanya melambaikan lengan bajunya dan menembakkan pancaran energi gelap. Energinya bergerak lebih cepat daripada cahaya dan mendarat tepat di atas para penggarap yang meneriakinya. Ledakan, semua orang menyaksikan energi gelap membelah para kultivator itu menjadi dua, menghancurkan inti emas dan jiwa ilahi mereka dalam prosesnya. Kemudian mereka menyadari bahwa yang tersembunyi di dalam energi itu adalah belati hitam. Tampaknya tidak ada yang luar biasa, namun, ia telah membunuh 7 pembudidaya inti emas tingkat menengah. Semua orang tersentak. Di antara korbannya adalah Zhang Wentian dan Peri Yanlin. Mereka berdua adalah kultivator terkenal yang memiliki lebih dari 1 artefak roh. Bahkan Jenderal Surgawi Hu tidak dapat menjatuhkan mereka dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Namun, mereka dibunuh oleh Yuanlong dengan belati biasa. Itu adalah tanda yang jelas bahwa Yuanlong adalah seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Setelah itu, semua orang mulai mengertakkan gigi. Bahkan Hu Shouxin, Jenderal Surgawi dari Sekte Surgawi Penekan Iblis, membelalakkan matanya. Komandan Iblis, itu adalah seseorang yang sebanding dengan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir di planet Tianhuang. Di Lo Iblis kuno, adalah hal biasa untuk melihat Komandan Iblis bertarung melawan 3 penggarap jiwa yang baru lahir sendirian. Bukankah makhluk menakutkan seperti itu seharusnya muncul setelah level ke-60? Kenapa ada di sini? Yang mengejutkan Jenderal Surgawi Hu adalah Luo Changshan dan kultivator tua yang lusuh itu bisa berdiri berdampingan dengan Komandan Iblis. Apakah ini berarti bahwa mereka adalah penguasa surgawi? Apa yang sedang terjadi? 3 dewa surgawi datang ke Demon Slough kuno. Jenderal Surgawi Hu sangat ketakutan. Sima Tai dan para penggarap tua bahkan gemetar. Kemudian, Nyonya Zi tiba-tiba melangkah mendekat dan berlutut di hadapan penggarap tua yang lusuh itu dengan hormat. Salam, Tuan Gu, saya Zi Qiuyun dari keluarga Zi di kota Dongyang. Leluhur kami pernah menerima setengah buku surgawi dari Anda. Gambar tersebut masih tergantung di aula leluhur kami dan kami tidak pernah melupakannya. Kamu adalah keturunan dari anak itu saat itu. Saya tidak percaya ini sudah 10.000 tahun dan dia juga mati. Tuan Gu mengerutkan kening. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bangun, Anda dapat mengikuti saya ke sana. Tetapi apakah Anda bisa mendapatkan kesempatan berkultivasi akan bergantung pada keberuntungan Anda. Terima kasih. Nyonya Zi perlahan berjalan dan berlutut di belakang Tuan Gu sambil bersikap sangat hormat. Nyonya, bagaimana dengan kita? Kapten Sue dengan cepat bertanya. Kamu, Nona Zi tidak membalasnya, dia tampak menyesal. Sedangkan bagimu, kamu sudah beruntung bisa melihat tanah dewa. Jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan peluang budidaya apapun. Kultivator tua yang berantakan itu mencibir. Benar, kamu akan menjadi makananku. Yuanlong tertawa terbahak-bahak. Ledakan, gumpalan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya, berubah menjadi neraka. Dewa Iblis di dalam, yang tingginya 100 kaki, bangkit. Ia ditutupi baju besi hitam dan kedua tanduknya bersinar. Matanya merah dan ada taring runcing di mulutnya, seolah-olah dia adalah iblis dari neraka. Sayangnya, dia tidak akan bisa menjadi dewa lautan bintang di Sekte Changshan. Luo Changshan menggelengkan kepalanya. Maksudmu, Chen Beixuan, kata Dewi dari Sekte Changshan. Itu benar, dia dapat membunuh penggarap jiwa yang baru lahir di tingkat inti emas. Meskipun penggarap jiwa yang baru lahir di planet Tianhuang jauh lebih lemah dari biasanya, mereka tetap kuat dan berbakat.
Terlepas dari apakah ia memenangkan pertempuran dengan kekuatannya sendiri atau dengan harta karun, kultivator seperti itu jarang terlihat bahkan jauh di alam semesta dan sebanding dengan pangeran ilahi. Namun, hanya 3 petani yang dapat memperoleh kesempatan ini. Tuan Gu dan Yuan Long sudah mendapat tempat masing-masing, jadi dia harus berlari secepat yang dia bisa jika dia pintar. Yuan Long tidak seperti penggarap jiwa yang baru lahir di planet Tianhuang. Luo Changshen menghela nafas. Matanya berbinar dan dia akhirnya menunjukkan penampilan aslinya. Dia seperti raja yang unggul dan dia menatap Chen Fan dan yang lainnya tanpa ekspresi, seolah-olah mereka adalah semut. Lord Gu bahkan berdiri dengan tangan di belakangnya dan memandang ke tanah dewa. Dia telah melihat terlalu banyak talenta. Jika hari itu adalah hari biasa, dia mungkin akan meminta Chen Fan untuk bergabung dengan Sekte Dewa Iblis, dan membawanya melihat dunia yang berbeda. Tetapi dia tidak bisa melepaskan kesempatan berkultivasi begitu saja. Kakek, gadis itu cantik sekali. Selamatkan dia dan biarkan dia menjadi pelayanku. Gadis itu menunjuk ke arah Xiao Mang sambil menghisap jempolnya. Baiklah, gadis kecilku, biarpun kamu meminta bintang, aku bisa memberikannya padamu, apalagi pelayan sederhana, kata Lord Gu sambil tersenyum lembut. Xiao Mang memperhatikan Tuan Gu dan Yuan Long menentukan nasibnya sendiri dan sangat marah hingga wajahnya memerah, tetapi setelah dipikir-pikir secara menyeluruh, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yuan Long, Luo Changshen atau Tuan Gu, mereka semua berasal dari latar belakang kekuatan yang tak terbayangkan. Dewi wilayah surgawi Changshen hanya seperti pelayan di sebelah Luo Changshen. Lord Gu bahkan telah mengajar leluhur keluarga Zi 10.000 tahun sebelumnya, dan Istana Raja Iblis, salah satu dari 5 sekte yang tidak dapat binasa di planet Tianhuang, adalah cabang dari sekte tersebut. Jadi, seberapa menakutkankah mereka? Ini adalah pertama kalinya, Xiao Mang menemukan sesuatu yang tersembunyi di balik dunia dan dia sepertinya telah mengungkap sebagian kebenarannya. Bahkan Komandan Iblis Yuan Long mempunyai Raja Iblis kuno sebagai pendukungnya. Kalau begitu, Luo Changshen dan Tuan Gu juga pasti cukup kuat. Mati, Yuan Long mengulurkan tangan. Ledakan, sebuah tangan yang sangat besar keluar dari punggungnya. Itu ditutupi dengan sisik hitam yang masing-masing berukuran 1 inci dan kukunya berkilau. Itu menyelimuti Chen Fan, Jenderal Surgawi Hu dan yang lainnya seperti tangan iblis. Yuan Long, aku ingin gadis itu hidup, kata Lord Gu. Jangan khawatir. Yuan Long tertawa. Cakarnya menjadi semakin besar, akhirnya menutupi langit seperti awan petir. Yang lebih menakutkan adalah semua mantra Dharma untuk melarikan diri dibatasi. Dimensinya bahkan menjadi sekeras pelat besi dan tidak ada yang mampu berlari. Seseorang menebas tangan raksasa itu, tapi percikan api yang tak terhitung jumlahnya tercipta saat tangan itu melakukan kontak. Namun, tidak ada satupun timbangan yang jatuh, sebaliknya, penggarap inti emas tingkat menengah itu memuntahkan darah. Kita celaka. Melihat pemandangan ini, Jenderal Surgawi Hu dan yang lainnya sangat terpukul. Ini adalah komandan iblis sungguhan, yang bahkan lebih kuat daripada penguasa surgawi jiwa yang baru lahir yang legendaris. Bahkan saudara perempuan dari keluarga Su pun ketakutan. Tuan Surgawi, apa yang harus kami lakukan? Suna hampir menangis. Meskipun Chen Fan pernah membunuh seorang penggarap jiwa yang baru lahir, Yuan Long terlalu kuat. Apinya membakar langit dan energinya mengguncang bumi. Bisakah Chen Fan benar-benar bertahan? Bahkan Su Rou menganggap itu tidak mungkin. Bahkan Xiao Mang dan Zhao Juexian memandang Chen Fan dan mengkhawatirkannya. Sayangnya, hanya saya yang bisa diselamatkan. Saya minta maaf. Nona Zi tidak ingin menonton ini, terutama ketika dia mendengar Kapten Sue dan yang lainnya berteriak, jadi dia berbalik. Dan bagaimana dengan Chen Fan? Dia hanyalah seorang penggarap seni iblis biasa, jadi Nona Zi tidak pernah memikirkannya, meskipun dia memiliki latar belakang yang kuat. Ketika Lord Gu berbicara, nasibnya telah ditentukan dan bahkan seorang penggarap jiwa yang baru lahir tidak akan mampu menolaknya. Sayang sekali, elit dari satu generasi akan mati di sini. Dewi dari Sekte Changshen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Penampilan Chen Fan pada awalnya sangat mencengangkan. Dia mengalahkan 9 elit, membunuh pangeran dewa pengobatan dan penggarap jiwa yang baru lahir. Dia bahkan pernah mendengar tentang dia di wilayah surgawi Changshen. Namun, saat ini, dia hanya bisa dibunuh saat menghadapi Yuan Long.
Orang-orang seperti Dewi dari Sekte Changshen tahu betapa kuatnya seorang penggarap jiwa yang baru lahir dengan seni kultivasi yang lengkap. Itu bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan patriark leluhur Hongyang. Sebagai prajurit Raja Iblis kuno, ia tentu saja memiliki seni budidaya dewa dan kekuatan yang menghancurkan bumi. Bertarung dengan beberapa penggarap seperti leluhur Hongyang bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Hanya seseorang seperti Pangeran Ilahi Luo yang benar-benar dapat bersinar di bawah bintang-bintang. Dewi dari Sekte Changshen memandang Luo Changshen. Dia kuat dan bahkan lebih tidak terduga daripada leluhurnya, yang membuatnya kagum. Kemudian, tiba-tiba, retakan, aura pedang menyambar seperti petir di kegelapan. Ark, Yuanlong menangis. Cakarnya terbelah menjadi dua dan tetesan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dalam jarak 100 mil seolah sedang hujan. Suara dingin kemudian terdengar, "Beraninya kamu mempermalukan adikku." Saat ini, semua orang terkejut ketika mereka menatap pemuda yang mengenakan pakaian biru dan memegang pedang di tangannya. Dia berdiri di sana seperti Tuhan,